Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan standar operasional prosedur, pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kita telah memasuki pertemuan yang terakhir dari rangkaian kegiatan pelatihan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan online children sexual exploitation and abuse. Saya mengapresiasi ketekunan Bapak Ibu dalam mengikuti seluruh sesi dengan antusias dan komitmen yang tinggi. Hari ini kita akan mendalami materi yang menjadi tulang punggung dalam implementasi sistem perlindungan korban, yaitu standar operasional prosedur, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. SOP ini bukan sekadar panduan administratif, tetapi merupakan fondasi kerja lintas sektor yang menjamin keadilan, perlindungan, pemulihan korban secara komprehensif. Pentingnya standar operasional prosedur tindak pidana perdagangan orang ini menjadi hal yang perlu kita coba dalami. Pertama, tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk pelanggaran berat terhadap martabat dan hak asasi manusia. Seperti yang ada di tempat kita, selain kasus lintas provinsi, kemungkinan kita juga menghadapi persoalan korban dari luar negeri yang dijadikan objek eksploitasi atau transit perdagangan. Kedua, modus tindak pidana perdagangan orang semakin kompleks. Apalagi sekarang berbasis daring, berjejaring lintas negara, dan juga sudah mulai menyasar anak-anak yang aktif di ruang digital. Ketiga, standar operasional prosedur memberikan standar layanan penanganan yang memastikan korban tidak direviktimisasi dan proses hukum tetap adil. Intinya adalah landasan hukum standar operasional prosedur ini sangat solid, terutama pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dan setiap perubahan itu mendapatkan penekanan. Kita coba lihat di perubahan kedua, itu poinnya adalah kekerasan seksual itu berubah menjadi kejahatan seksual. Lalu yang kedua, perubahan yang ketiga, yaitu Presiden menerbitkan Perpu pengganti undang-undang yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, di mana para tersangka itu dituntut hukuman tambahan kebiri atau pasang gelang, plus kemudian identitasnya dipublikasi, dan tidak kalah penting juga si pelaku perlu mendapatkan rehabilitasi. Dan juga Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang hak-hak
korban atau saksi tindak pidana. Kemudian, undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu kita, terutama untuk Bapak Ibu dari pengadilan atau hakim, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 dan ini juga sudah menjadi pegangan Ibu Bapak dalam berproses. Lalu ada satu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu nomor 8 tahun 2021 terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Apa sebetulnya tujuan dari standar operasional prosedur ini? SOP ini bertujuan pertama menyediakan kerangka kerja terpadu dari tingkat nasional hingga kabupaten kota. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan, pemulihan, dan reintegrasi korban. Kemudian yang ketiga, mendorong koordinasi antar sektor secara efektif. Yang terakhir, menjadi instrumen evaluasi dan reformasi kebijakan perlindungan. Dengan standar operasional prosedur ini berharap kita memiliki satu bahasa, satu alur, satu prinsip dalam menangani setiap kasus tindak pidana perdagangan orang. Apa saja komponen yang ada di SOP ini? Ada 5 komponen utama yang menjadi penting untuk perlu kita ketahui. Pertama, terkait dengan pencegahan dan edukasi publik. Kedua, berhubungan dengan bagaimana kita mengidentifikasi dan penyelamatan korban. Kemudian yang ketiga, pelayanan terpadu, medis, hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Kemudian keempat, pemulangan yang aman dan reintegrasi sosial. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan lintas sektor. Jadi masing-masing saling melaporkan. Ini diatur oleh SOP. Kelima komponen ini dirancang untuk saling terhubung dan harus dijalankan secara simultan. Apa yang akan kita peroleh bila ini benar-benar kita laksanakan? Insya Allah kita tidak akan menemui masalah bila ini SOP dijalankan benar-benar. Tapi juga harus memperhatikan situasi kondisi yang ada di lapangan. Kemudian, apa prinsip dasar dari SOP tindak pidana perdagangan orang ini? Pertama adalah non-diskriminasi dan keadilan yang mempertimbangkan gender dan usia. Kemudian yang kedua, kepentingan terbaik korban sebagai prioritas utama. Kemudian, perlindungan terhadap privasi dan identitas korban. Yang keempat adalah koordinasi multisektor secara inklusif dan partisipatif. Kalau boleh dihindarkan fragmentasi. Kemudian yang kelima adalah pendekatan pemulihan menyeluruh dan pemberdayaan korban. Berharap prinsip-prinsip ini sangat penting mengingat karakteristik korban bisa berasal dari luar daerah atau luar negeri yang ada di daerah Ibu Bapak.
Apa yang kita harapkan dari terutama Bapak Ibu jaksa dan hakim dalam SOP ini? Pertama, bagi jaksa sangat diharapkan untuk merumuskan tuntutan berdasarkan asesmen kebutuhan korban. Ini yang dihimpun oleh uh, tim atau staf yang ada di UPTD PPA. Kemudian mengajukan restitusi dan menjamin rujukan layanan. Kemudian yang ketiga, memastikan penyidikan tidak reviktimisasi. Ini jangan sampai korban mengalami trauma kembali pada proses-proses. Kemudian menggunakan bukti digital secara sah, terutama dalam kasus online children sexual exploitation and abuse. Bagaimana dengan hakim? Berharap peran hakim menjamin proses sidang aman dan berpihak pada korban. Kemudian menetapkan restitusi dan rehabilitasi sebagai amar putusan. Kemudian menghindari konfrontasi langsung di ruang sidang. Dan yang terakhir, peran hakim mendorong pemulihan sosial korban secara berkelanjutan. Seperti apa? Ini menjadi bahan untuk perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Apa yang perlu kita sinergikan antara UPTD dan gugus tugas? UPTD PPA di tempat Ibu Bapak ini memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam melayani korban. Pastikan dari proses penerimaan aduan, kemudian asesmen, lalu ditindaklanjuti dengan case management, lalu rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, yang kemudian segera ditindaklanjuti, dan tidak kalah penting juga harus memastikan bagaimana layanan-layanan yang dibutuhkan itu benar-benar proaktif. Kemudian peran dari gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Ini harus berfungsi sebagai pusat koordinasi antar instansi. Karena UPTD-PPA tidak dapat berperan maksimal bila tidak mendapatkan dukungan dari gugus tugas. Intinya adalah pimpinan-pimpinan yang ada di daerah yang tergabung di dalam gugus tugas, peran-perannya itu benar-benar optimal. Kita lihat ada sub gugus tugas pencegahan, kemudian penanganan rehabilitasi medis, penanganan rehabilitasi sosial, kemudian pemulangan dan reintegrasi, lalu sub gugus tugas penegakan hukum. Berarti di sana ada peran dari kepolisian, apalagi sejak beberapa tahun belakangan kepolisian ini menjadi gugus ketua gugus tugas atau pelaksana harian gugus tugas. Nah, bagaimana di daerah Ibu Bapak hari ini? Apakah sudah mengikuti seperti yang ada di peraturan presiden di tingkat pusat? Kemudian gugus tugas, subbagian gugus tugas koordinasi. Bagaimana bagian sub gugus tugas koordinasi ini? Apakah benar-benar berperan? Ini penting sekali. Dan ini yang kemudian berharap updating, kemudian
informasi ke pimpinan daerah ini menjadi kunci, karena apalagi kita hari ini pimpinan daerahnya hampir semua baru. Ini juga perlu kita ingatkan bahwa daerah itu punya tugas yang sangat penting yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait dengan eh, kebutuhan lahirnya peraturan baru atau lahirnya eh, program-program yang otomatis ini harus ada dukungan dari anggaran APBD. Kemudian Pemda provinsi dan kabupaten wajib mengintegrasikan SOP ke dalam RPJMD. Nah, mumpung RPJMD-nya belum diketok bersama DPRD. Nah, ini berharap kehadiran Bapak Ibu yang dari daerah harus memastikan. Dan harus terpastikan itu masuk ke dalam rencana aksi daerah pencegahan, penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penganggarannya. Ini menjadi penting. Kemudian yang tidak kalah penting dalam SOP ini adalah kolaborasi lintas lembaga. Coba kita lihat saja yang berperan di kelembagaan ini. Pertama adalah UPTD PPA, memiliki peran kunci dalam proses pendampingan, asesmen, dan rujukan korban. Kemudian, lembaga perlindungan saksi korban. Apakah di daerah Ibu Bapak sudah ada nggak perwakilan LPSK? Ini juga perlu kita segera komunikasikan terkait dengan peran kuncinya untuk melakukan perlindungan saksi dan fasilitasi restitusi. Karena yang mampu menghitung restitusi itu adalah mereka yang ada di LPSK. Dan ini juga akan membantu kepolisian dalam proses BAP, kemudian akan diperkuat di penuntutan oleh jaksa, dan sehingga hakim dapat memutuskan sebuah putusan yang adil, terutama untuk korban. Kemudian dinas sosial, peran sebagai lembaga yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial dan ekonomi korban. Kemudian dinas kesehatan, memastikan layanan medis dan pemulihan fisik. Ini harus kita pastikan ada anggarannya untuk itu. Dan bagaimana kalau tidak ada? Jangan sampai ada kejadian layanan kesehatan mempertanyakan terkait dengan BPJS. Ini. Kemudian peran Polri dan kejaksaan, penegakan hukum dan penyidikan. Lalu yang terakhir, peran dari Komdigi untuk memastikan pengawasan konten digital dan pelacakan jaringan eksploitasi. Coba kita lihat apakah ada contoh kasus. Nah, kita lihat contoh kasus yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Namun pola serupa juga terjadi di Denpasar dan Badung. Ada kasus di mana anak perempuan direkrut secara daring sebagai pekerja rumah tangga. Kemudian korban itu dieksploitasi secara seksual dan dikurung. Kemudian korban ini diselamatkan melalui laporan masyarakat dan intervensi dari UPTD PPA. Lalu yang tidak kalah penting ini, mana peran jaksa di sini memang benar-benar ambil bagian, terutama dalam menuntut dengan pasal TPPO dan restitusi.
Lalu terakhir, hakim memutuskan rehabilitasi dan reintegrasi didampingi dinas sosial. Di SOP menjadi acuan dalam semua tahap proses. Ini intinya. Apa yang perlu kita perhatikan ke depan terkait dengan pemantauan dan evaluasi? Monitoring ini menjadi satu keharusan yang dilakukan melalui sistem digital. Keberfungsian Simponi dan si perlindung ini menjadi kunci. Kemudian evaluasi triwulan dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah, terutama dilakukan oleh gugus tugas. Kemudian laporan dijadikan dasar untuk terus-menerus untuk merevisi SOP daerah, kemudian rencana aksi daerah, dan rekomendasi kebijakan provinsi. Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Dan ada hal yang terkait dengan di daerah ibu bapa yang perlu kami rekomendasikan, terutama gunakan SOP sebagai dasar koordinasi lintas sektor di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi ini. Kedua, lakukan pelatihan rutin bagi penegak hukum dan penyedia layanan. Dan ini juga menjadi satu bagian untuk selalu merefresh, apalagi korban-korban di lapangan ini membutuhkan orang-orang yang sangat berintegrasi dan sensitif terhadap korban. Kemudian, pastikan penganggaran layanan korban itu masuk ke dalam RPJMD dan APBD setiap tahun. Sehingga tidak ada kekhawatiran, dan berharap ini tidak masuk ke bagian yang sekarang kita hadapi hari ini adalah efisiensi. Karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi kejadian. Tahu-tahu ada laporan. Laporan ini harus segera ditindaklanjuti. Bagaimana UPTD bisa berperan, bagaimana puskesmas atau layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari hakim untuk menghadirkan para saksi di pengadilan menjadi penting juga. Kemudian tegakkan restitusi dan rehabilitasi sebagai keadilan restoratif. Dan yang tidak kalah penting ibu bapak yang ada di daerah adalah mensinkronkan peraturan presiden dengan RAD perlindungan anak. Sehingga UPTD PPA itu benar-benar hidup. Demikian, terima kasih atas perhatian dan komitmen ibu bapak jaksa, hakim, dan peserta dari kabupaten kota dan provinsi. Di hari ketiga ini, mari kita teguhkan semangat bahwa SOP bukan sekadar panduan kerja, melainkan perwujudan perlindungan bermartabat dan menyeluruh bagi korban. Saya siap berdiskusi dan mendengar praktik baik maupun tantangan dari lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.